sebenarnya virtual vote itu sendiri seperti apa sih Pak pada saat pemilihan OSIS kemarin? Kalau untuk sistematikanya sebenarnya sederhana. Anak kita buatkan absen ya di Google Form, terus ada sistem, ada tim IT kita yang menyiapkan bagaimana posisi dari kita kan punya Chromebook. Jadi Chromebook itu kita pakai untuk anak di bilik suara itu mengklik siapa pemilihnya. Tapi kita privacy siapa memilih siapa. Dalam setiap tahapan pemilu itu pasti kan ada tantangan dan ada permasalahan kendala di lapangan ya. Nah, apakah itu juga terjadi pada saat pemilihan OSIS di SMK Al-Iman? Kalau problem yang saya temukan kemarin di lapangan itu memang ketertiban anak ketika milih karena semuanya kepo. Pengen ke bilik, pengen ngelihat bagaimana tampilannya, pengen ngeklik, jadi rebutan. Ikut OSIS sendiri, sebenarnya kemarin pas pencalonan itu dicalonkan atau memang dari diri sendiri? Waktu itu saya sendiri yang timbul dari rasa saya sendiri untuk menjadi ketua OSIS. Motivasinya apa sih sebenarnya ingin menjadi ketua OSIS? Motivasi saya ingin ikut berperan dan menjadi bagian besar dari pertumbuhan perubahan dari SMK Al-Iman ini. Apa sih pesan dari adik-adik kita sebagai ketua dan wakil OSIS SMK Al-Iman untuk teman-teman pelajar yang nantinya itu akan pertama kali ikut memilih di pemilu mendatang? Pesan saya untuk para teman-teman pemilih Kabupaten Tulang Bawang yaitu untuk terus menjadi agen perubahan dan gunakanlah suara atau hak suara kalian dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya, pun. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Fitri dalam podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang akan mengupas tuntas tentang demokrasi dan kepemiluan di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, pada podcast kali ini terasa istimewa nih teman pemilih, karena saya didampingi oleh anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan juga Ketua Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Siapa lagi kalau bukan Ami Sari Widyastuti. Apa kabarnya Ami? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Fitri? Luar biasa, baik juga Ami. Semangat ya. Semangat, karena episode ini spesial ya Ami ya. Iya. Kita juga kedatangan bintang tamu atau narasumber yang ramai ya, ramai. Jadi kita harus berdua ini ya, ya. Kami kedatangan bintang tamu dari keluarga besar SMK Al-Iman Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung. Ya. Dan istimewanya kita kedatangan kepala sekolahnya langsung nih, yaitu Bapak M. Fajrul Islam MPD. Terus juga kita kedatangan Wakasis atau pembina OSIS, yaitu Ibu Ardiningrum SPD, dan juga didampingi oleh teman pemilih kita, teman pemilih pemula yang masih energik dan masih semangat, yaitu Ketua OSIS SMK Al-Iman, Rangga Saputra, dan Wakil Ketua OSIS yaitu Risa Ismayasari. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga. Podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Wah, luar biasa ya Ami. Kita merasa spesial ya, tersanjung atas kedatangan keluarga besar dari SMK Al-Iman ini. Ya, sebelum kita memasuki tema kita pada episode kali ini, teman pemilih, karena tema kita luar biasa, yaitu suara demokrasi di sekolah, yaitu membangun generasi pemilih cerdas dari SMK Al-Iman Banjar Agung. Sebelum kita masuk ke tema yang tadi saya sebutkan, boleh nih Pak atau Mbak, Ibu dan adik-adik ya, kita panggilnya nih ya, atau kita kakak. Perkenalkan diri, profil singkat ya Bapak kepada teman pemilih yang ada di rumah, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ini Pak. Boleh Pak diperkenalkan dirinya kepada teman pemilih yang ada di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Fajrul Islam, saya kepala SMK Al-Iman 1 Banjar Agung, saya kepala sekolah berjalan di tahun kelima ini. Seperti itu. Sudah tahun kelima ya? Tahun kelima, alhamdulillah. Luar biasa. Boleh selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra. Saya saat ini duduk di bangku kelas 11 jurusan akuntansi. Saya sebagai Ketua OSIS SMK Al-Iman 1 Banjar Agung tahun 2025-2026. Iya.
Ibu boleh perkenalkan. Oke, hai semua. Perkenalkan, saya Ardi Ningrum sebagai pembina OSIS SMK Liman IBS. Dan saya Risa Ismayasari, saya saat ini duduk di bangku kelas 10 Manajemen Perkantoran. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Al-Iman IBS tahun periode 2025-2026. Wow, luar biasa ya teman pemilih. Podcast episode kali ini ramai dan tentunya ini merupakan generasi pemilih pemula selanjutnya di Kabupaten Tulang Bawang yang pasti akan membangun demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang. Amin. Nah, Bapak, ini kan dari SMK Al-Iman Ya, siap. Kecamatan Banjaragung ya, Bapak, ya? Betul. Boleh Pak bagikan juga ke teman pemilih yang ada di rumah profil dari SMK Al-Iman itu sendiri. Oke, SMK Al-Iman adalah sekolah menengah kejuruan. Kami memiliki 7 kompetensi keahlian, ada kesehatan. Kesehatan ada 2, yaitu farmasi dan keperawatan. Teknik kita ada 3, teknik komputer jaringan, teknik otomotif, dan teknik sepeda motor. Di bidang bisnis manajemen kita ada 2, yaitu manajemen perkantoran dan juga akuntansi dan keuangan lembaga. Letak kita tepatnya di belakang Bank Cabang BRI. Kalau untuk program unggulan kita alhamdulillah sudah 5-6 tahun ini berjalan mengirim magang kerja ke Jepang, ke Korea, program kuliah dan magang kerja ke Taiwan, ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Timur Tengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak sekali program-program unggulan dari Iya, SMK Al-Iman ya, Bapak siap. ya. Nah, Ami, boleh bertanya nih Ami. Kita nih mengundang SMK Al-Iman nih di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Sebenarnya apa sih Ami yang mendasari atau yang menjadi niatan awal kita nih, Bu? Kok SMK Al-Iman nih yang diundang gitu, Ami? Boleh nih Ami dibagikan kepada teman pemilih yang ada di rumah. Oke, baik. Jadi saya jelaskan sedikit ya, Mbak Fitri ya, mengapa kita memilih awalnya untuk mendatangkan narasumber dari SMK Al-Iman ini. Jadi termasuk dalam salah satu kegiatan saya divisi Sosdikti Parmas dan SDM, yaitu kita ada yang namanya sosialisasi partisipasi pemilih pemula dan pemilih cerdas, yang mana salah satu ruang lingkup kita itu ke sekolah-sekolah. Nah, jadi ketika saya melakukan sosialisasi tersebut, salah satu tujuan saya juga salah satunya yaitu sekolah SMK Al-Iman ini. Nah, ketika regulasi tersebut berjalan, ternyata sistem sosialisasi tersebut sudah dilakukan secara langsung, yaitu pada saat pemilihan OSIS di sekolah tersebut, dan sistemnya itu cukup unik ya, dan juga sangat update sekali ya, sangat mengapresiasi dan juga menjadi ini inisiatif lah ya, jadi role model itu ya untuk sekolah-sekolah lainnya, yaitu dengan virtual vote ya. Jadi sistemnya sudah melalui virtual vote ya, Pak ya, dan Ibu Pembina ya. Jadi ini satu sistem yang sangat luar biasa menurut saya untuk kategori sekolah, di mana hal itu bisa menjadi acuan untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Dan nanti mungkin secara regulasinya bisa dijelaskan oleh pihak sekolah ya, sistematikanya seperti apa dan bagaimana persentase dari keberhasilan dari sistem virtual vote tersebut. Jadi seperti itu, Mbak Fitri. Oke, jadi memang ada dasarnya kita menggunakan SMK Al-Iman ini juga terkait dengan pemilihan ya. Iya, pemilihan OSIS ya, pada pemilihan saat itu. OSIS yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang mungkin sekitar Sebulan lalu. Ya. Sebulan 2 bulan yang lalu lah. Oktober ya. Sampai bulan Oktober, dan akhirnya terpilihlah pasangan Ade Rangga dan Ade Risa sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Iya. Nah, bisa nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ami Sari, dasar kita ini memang pemilihan ketua OSIS yang sudah berlangsung di SMK Al-Iman kemarin menggunakan vote virtual vote ya. Jelasin ke teman pemilih di rumah, sebenarnya virtual vote itu sendiri seperti apa sih Pak pada saat pemilihan OSIS kemarin? Oke, sederhananya seperti ini. Kalau di SMK Al-Iman kan kita ujian juga sudah berbasis online, jadi anak-anak itu ujian sudah tidak lagi by paper. Jadi beberapa kegiatan kita kondisikan, kita sosialisasikan ke anak-anak, kita harus move ke
digitalisasi seperti itu. Seperti pesan Pak Presiden Prabowo, bagaimana caranya Indonesia ini harus serba digitalisasikan seperti itu. Akhirnya saya ngobrol dengan pembina OSIS, dengan teman-teman siswa Aliman, gimana kalau pemilihan OSIS ini kita packaging, kita bungkus dengan gaya terbarukan seperti itu. Jadi kita fix untuk mengambil virtual vote. Kalau untuk sistematikanya sebenarnya sederhana. Anak kita buatkan absen ya di Google Form, terus ada sistem, ada tim IT kita yang menyiapkan bagaimana posisi dari, kita kan punya Chromebook. Jadi Chromebook itu kita pakai untuk anak di bilik suara itu mengklik siapa pemilihnya. Tapi kita privacy siapa memilih siapa seperti itu. Jadi nanti ada sistemnya, si A tidak ketahuan memilih si B seperti itu. Jadi anak-anak sudah memilih dan kita akhirnya punya efisiensi waktu kalau pakai virtual vote. Jadi hasilnya langsung bisa diumumkan sesuai dengan permintaan dari panitia. Jadi setelah selesai semua pemilihan, nggak sampai 1 jam ya, setengah jam itu kita langsung declare bahwa pemenangnya adalah A, berikut diagramnya, presentasinya lengkap semuanya. Dan itu menghemat waktu, menghemat kertas, dan anak-anak akhirnya tahu, oh seperti ini bisa disistemkan dengan baik seperti itu. Iya. Berarti memang tadi kan sebagai singgung itu sudah menerapkan prinsip-prinsip seperti pemilu sesungguhnya. Iya. Ya, seperti ada daftar pemilih. Iya, betul. Kampanyenya juga. Betul, pasti ada. Ada kampanyenya, terus pemungutan yang tadi dia rahasia. Iya. Tidak tahu siapa yang. Iya, betul. Kan ada juga yang ngomong katanya kalau memilih online nanti ketahuan ini milih siapa, akun ini milih siapa. Karena kita Google-nya ataupun emailnya satu. Email admin saja. Kalau misalkan kita input email masing-masing kan ketahuan si A milih si A, si B milih si B seperti itu. Jadi asas-asas berjurdilnya itu juga tetap. Betul. Iya. Berarti Google Form-nya itu hanya satu akun admin Iya. kepala sekolah ya. Jadi lebih transparan dan juga lebih terjaga kerahasiaan. Iya. Luar biasa ya teman pemilih yang ada di rumah, memang menerapkan prinsip-prinsip seperti pemilu sesungguhnya dari tingkatan pemilihan OSIS. Betul. Jadi memang membangun pemilih pemula itu yang demokratis sejak dini. Betul. Karena memang pemilih pemula inilah nanti yang akan menjadi generasi penerus di pemilihan sesungguhnya seperti pemilu dan pilkada. Tapi saya sedikit ada penasaran nih Mbak Fitri. Boleh ya. nih, penasaran Saya seperti apa nih? mau bertanya lebih detail lagi kepada Pak Kepala Sekolah ya. Dalam setiap tahapan pemilu itu pasti kan ada tantangan dan ada permasalahan kendala di lapangan ya. Nah, apakah itu juga terjadi pada saat pemilihan OSIS di SMK Al-Iman ya? Dan kalau memang ada, dalam bentuk seperti apa permasalahannya? Mungkin karena kita by system ya, mungkin kalau sedikit human error mungkin bisa Pasti diminimalisir ya. ada, Tapi kalau by system mungkin ada sedikit kendala. Mungkin bisa dijelaskan Pak kendalanya seperti apa dan bagaimana cara pengantisipasinya? Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita menggunakan pemilihan virtual seperti ini, dulunya anak partisipasinya memang minim. Justru dengan kita pakai sistem seperti ini, anak ada rasa keponya. Oh ini sistemnya bagaimana? Saya nanti klik bisa 2 kali apa enggak? Segala macam. Akhirnya malah timbul rasa kepo dan akhirnya mereka berperan dan ikut serta memilih. Jadi tingkat ketidakmilihnya itu malah minim sekali. Kalau problem yang saya temukan kemarin di lapangan itu memang ketertiban anak ketika milih karena semuanya kepo. Pengen ke bilik, pengen ngelihat bagaimana tampilannya, pengen ngeklik, jadi rebutan. Betul. Jadi antusiasnya karena tinggi. Tapi kalau masalah yang berat, insya Allah nggak ada ya kemarin ya. Sistemnya tidak ada ya? Nggak ada. Sistemnya alhamdulillah termonitor dan akhirnya rapi Tetap hasilnya. terkondisikan dengan baik. Karena mungkin faktor seperti signal Iya. ya, Iya, itu iya. harus benar-benar juga dikondisikan Iya. dengan baik ya Ibu Iya. Pembina ya. Jadi mungkin listrik juga Iya. ya. Jadi seperti itu lebih ke sistemnya. Tapi kalau berarti tingkat partisipasi pemilihan OSIS kemarin Sangat tinggi. 100% ya Pak? Iya, sangat tinggi. 100% malah ya. Iya, 100%. Kecuali yang nggak hadir. Kecuali nggak ada. Nah, Sakit mungkin ya berhalangan. sebenarnya harusnya kita punya opsi untuk ada pemilihan by phone dari rumah. Cuma kemarin nggak kepikiran, gitu loh. oke. Jadi yang ada yang memilih seperti itu. Iya, siap.
Bagus sekali. Ya, sistemnya memang sudah sangat baik sekali. Sudah dipreparekan dengan Ya. bagus sekali oleh sekolahnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak sekolah ini menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa? Apa mungkin dimulai dari yang seperti tadi atau seperti Oh gitu. Saya lagi atau yang lain? boleh nih, boleh kita berikan dulu nanti baru Iya. kita tanya nih adik-adik kita ya Ami ya. Atau dari saya dulu lah ya. Iya, Oke. boleh. Jadi Ibu menambahkan. ya treatment dari sekolah, saya pribadi selaku kepala sekolah itu bagaimana cara anak ini ikut serta di demokrasi. Iya. Itu yang pertama adalah kita memerankan anak-anak dalam segala kegiatan sekolah. Misalnya ada hari besar nasional apa, kita tentu punya konsep yang itu di dalamnya kita ngobrol sama anak-anak, terutama anak OSIS. Jadi kita perankan semua anak-anak untuk terlibat dalam sebuah kegiatan, baik kecil, sedang maupun besar. Terus yang kedua, terutama kemarin di pemilu, pokoknya by system kita siapkan, tapi untuk teknis di lapangan anak-anak yang berperan semua. Dengan anak sekarang yang diperankan atau dilibatkan, mereka senang. Akhirnya mereka ketika merasa diperankan, mereka akan aktif, akan timbul critical thinking A, B, C, D segala macam. Terus poin yang ketiga, saya anggap semua anak punya hak bersuara, punya hak mengkritisi sekolah, punya hak berdiskusi, berdialektika, supaya program itu berjalan dengan baik dan anak-anak timbul rasa demokrasi yang tepat seperti itu. Dengan dilibatkan langsung. Iya betul, dilibatkan. Karena terlibat langsung itu Senang lebih mereka. tergerak ya. Iya betul. Sehingga keluarlah ide-ide kreatif mereka juga dengan mereka dilibatkan kan gagasan-gagasan mereka, mungkin mereka bisa memberikan masukan yang positif kepada pihak sekolah juga. Ya. Betul. Mungkin Ibu Ibu dia mau ditambahin. Iya, jadi kami itu di sekolah ada, jadi setiap wali kelas itu kami hadirkan di dalam kelas masing-masing. Misal saya wali kelas 10 akuntansi, maka meja saya ada di kelas 10 akuntansi. Jadi kapanpun saya berada di sana, saya siap menerima masukan dari anak-anak, dari semuanya. Mereka mau apa, Miss, di sekolah kita kayaknya butuh ini deh Miss, gimana. Jadi kalau misal mungkin di sekolah-sekolah lain ada kotak saran, kita di SMK Aliman kita hadirkan langsung gurunya ada di kelas setiap waktu seperti itu. Belajar untuk mengungkapkan. Iya. Jadi di Aliman itu Mbak Fitri, di kelasnya itu ada 2 meja. Satu meja guru mapel. Biasanya kan ada meja guru mapel aja nih. Iya, Kalau di Aliman betul. itu ada satu lagi meja wali kelas. Wali kelas. Sebagai telinga sekolah untuk mendengarkan diskusi atau dialektika anak-anak nih butuh apa, sarannya apa. Kalau biasanya kan tadi itu yang dijelaskan sama Miss Ningrum, biasanya di sekolah lain kan di kotak saran. Kalau kita langsung menghadirkan sekolah di kelas. Jadi anak-anak mau apapun itu rumah mereka. Jadi kita langsung mendengar langsung. Jadi kapanpun kita bisa eksekusi seperti itu. Belajar untuk menyuarakan Iya. secara Iya betul. langsung ya, bisa langsung ditindaklanjuti. Iya. Betul. Wah, luar biasa sekali program-program dari SMK Al-Iman ini teman pemilih untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada para siswanya Iya. di SMK Al-Iman. Luar biasa. Nah, kita ke ketua OSIS nih. Biar ketua OSIS ini kita mendengarkan suaranya. Ini kan sudah dilatih di sekolah untuk mengeluarkan pendapat secara langsung Betul kepada wali sekali. kelasnya. Nih, bagi ketua OSIS sendiri, sebenarnya kemarin pas pencalonan itu dicalonkan atau memang dari diri sendiri nih, saya ingin menjadi ketua OSIS? Nanti juga bisa dijawab juga oleh wakil ketua OSIS. Silakan. Waktu itu saya sendiri yang timbul dari rasa saya sendiri untuk menjadi ketua OSIS. Motivasinya apa sih sebenarnya ingin menjadi ketua OSIS? Motivasi saya ingin ikut berperan dan menjadi bagian besar dari pertumbuhan perubahan dari SMK Al-Iman ini. Perkembangan ya, jadi ikut berperan dalam proses perkembangan di SMK Aliman. generasi pemilih pemula yang Cerdas cerdas ya nih ya. dan Jadi kan- memiliki jiwa leadership ya, Iya. dan jiwa kepemimpinan sejak dini. Emang dari diri sendiri ya, tidak dicalonkan nih ya. Panggilan hati, Panggilan Mbak hati, Fitri. panggilan Betul. jiwa. Iya. Saya dari lahir sudah menjadi ketua OSIS nih. Panggil. Jiwa yang terpanggil. Boleh nih kalau Mbak ini Risa Iya, sendiri. Untuk motivasi dan tujuan kami ingin termasuk saya Iya. yang mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, di mana kami memiliki motivasi, kami akan menerapkan dan juga menularkan berbagai hal-hal positif kepada para teman-teman, dan tentu sebaliknya kami juga akan mengambil atau
menyerap berbagai partisipasi dan aspirasi bagi para teman-teman untuk kemajuan sekolahan. Bagus tuh. Luar biasa. Jadi- Ini ada generasi pemilih pemula yang Betul. kita inginkan ya. Jadi harapannya ketua dan wakil ketua OSIS ini termasuk seluruh kepengurusan OSIS ini bisa menjadi jembatan Betul, antara pihak betul. sekolah dan juga para siswa. Siswa. Ya. Nah, setelah terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS nih, kami ke ketua OSIS dulu ya Pak ya. Boleh. Nah, setelah terpilih, apa sih upaya yang sudah diterapkan sebagai OSIS agar teman-teman siswa lainnya itu dapat memahami pentingnya demokrasi Ini ada demokrasi. ya di sekolah ya? Karena kan kita memulai demokrasi di tingkatan sekolah. Yang pertama mengadakan sosialisasi tentang dan edukasi tentang demokrasi. Yang kedua yang seperti kita udah laksanakan kemarin yaitu untuk pemilihan ketua OSIS secara transparan, dan yang terakhir Iya, boleh Bang. Boleh, santai saja, lihat saja. Nih, nggak apa-apa ya. Tambahan, Hmm. kemarin itu dengan melaksanakan mengundang berbagai narasumber untuk menambah wawasan para teman-teman dan juga para siswa di SMK, Iya. atau Iya. bisa disebut sebagai motivator bagi Iya. Wow. Ada yang mau ditanya ini, Ami? Iya. Ada ketua OSIS dan Jadi menurut saya mereka ini memang sudah di package sedemikian rupa juga oleh pihak sekolah supaya kedepannya kegiatan OSIS bisa berjalan dengan struktur yang baik dan juga sesuai dengan regulasi pihak sekolah yang ada, memang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi saya kemarin kan sempat hadir tuh Mbak Fitri pada saat pemilihan OSIS by virtual karena kebetulan diundang langsung oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melihat sistem pemilihan yang berjalan gitu di SMK Al-Iman, dan saya lihat memang anak-anak SMK Al-Iman ini jujur saja sangat kreatif ya, sangat antusias sekali. Jadi saya memang berharap mereka yang terpilih sebagai ketua dan wakil ini bisa menjalankan program-program sekolah sebaik mungkin. Jadi ada yang mau Ibu tanyakan pada kalian sejauh ini, kira-kira setelah kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, itu kegiatan apa saja atau agenda apa saja sudah kalian lakukan di internal sekolah saja, di dalam sekolah? untuk pertemuan pertama kemarin itu kami sempat membuat proker per divisi masing-masing, Bu. Jadi kayak Bagus memasrafkan sekali. itu sebelum nanti adanya LDK nantinya. Iya, bagus. Terus kami juga kan di depan kita nanti udah ada event besar yaitu Hari Guru. Jadi nanti kami kemarin itu sempat rapat tentang Hari Guru, tentang rapatnya mau seperti apa skemanya, mau bagaimana nantinya seperti itu. Jadi ini sesuai juga, ini sudah ada a bit similar ya, agak sedikit serupa Mbak Fitri dengan lembaga KPU. Jadi memang di kantor KPU kan ada divisi-divisinya ya. Iya. Jadi mereka juga sudah belajar bagaimana cara jiwa kepemimpinan, terus mem-packaging kegiatan-kegiatan itu per divisinya. Jadi tidak semuanya itu di-handle oleh ketua dan Iya, wakil ketua ada OSIS betul. ya. Jadi bukan one man show, tapi memang bukan Superman ya, tapi Super super team gitu. Iya. Seperti itu Mbak Fitri, luar biasa. Memang nilai-nilai demokrasi mulai ditanamkan, ada Iya. generasi pemilih pemula itu melek demokrasi Iya. ya, Pak, Yang ya. menjadi pemilih yang cerdas Iya. tentu. Karena Gen Z ini kan sangat banyak dan kita akan menghadapi bonus demografi Iya. Indonesia ya, di mana Gen Z itu akan lebih banyak daripada gen sebelumnya. Nah, jadi harapan kita juga kan memang teman-teman pemilih pemula inilah yang nantinya menjadi garda terdepan dalam demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, ketua OSIS lagi boleh nih, Pak? Boleh. Ketua OSIS lagi nih. Nah, secara pribadi menurut ketua dan wakil, bagaimana sih kalian sebagai generasi pemilih pemula atau generasi yang pemilih cerdas menilai sistem kepemiluan yang ada saat ini? Mulai dari Boleh ya dulu dulu secara ini sendiri Nilainya udah. menilai sistem kepemiluan yang sudah diterapkan di atau menilai Indonesia saat sistem demokrasi yang ada Iya, juga. sistem demokrasi kita saat ini.
untuk sistem demokrasi di negara kita ya. Ya. Oke, sistem demokrasi di negara kita ini saya lihat sangat terstruktur ya, sangat terstruktur dari kita mulai mencoblos, terus memilih, itu kan harus benar-benar transparan ya. Tidak boleh golput dan sebagainya. Sudah cukup baik ya berarti ya. Agak nervous deh tadi. Karena di samping kepala sekolah itu sepertinya ya Bapak ya. Iya. Karena Karena Bapak ya. Iya. mungkin pertanyaan ini sedikit agak membingungkan untuk mereka Mbak Fitri karena mereka belum Turun pernah langsung, masuk ya. dalam hal tersebut. Sudah pernah mencoba belum ini? Belum ya? Belum ya. Gitu. Karena ya proses pemilihan mereka adalah latihan lah ya. Betul. Latihan dasar, Simulasi ya. simulasi awal mereka. Membangun demokrasi di Iya. sekolah tadi ya Bapak, sesuai dengan tema kita pada episode kali ini. Ya. Untuk adik wakil ketua OSIS mau menambahkan? Menurut saya di bagian ini untuk apa sih namanya perkembangan demokrasi ada di negara ini sudah cukup baik yang menjadikan kita untuk memikir atau melihat untuk simulasinya dan melatih jiwa kepemimpinan kita untuk menghadapi pencoblosan nantinya. Iya. Dari di sini tuh kita tuh dapat mengerti bahwa nanti simulasinya tuh bakal berjalan seperti ini dan strukturnya. Jadi kita sudah mulai terbiasa dan nantinya kita bakal lebih memperhatikan dan mengetahui dan lebih lancar. Iya. Ya, mau menambahkan ya? Boleh. Tetapi ada sisi negatifnya juga dikarenakan masih banyak masyarakat yang dibutakan oleh money politics atau politik uang. Ya, wah, Jadi mereka memilih tetapi dalam artian golput ya. Golput itu mereka memakan uang dan memilih, jadi tidak memilih berdasarkan apa namanya, Hati yang nurani. baik atau keinginannya. Ya, Jadi baik. berdasarkan uang. Iya, jadi mungkin di sini bisa Ibu sedikit luruskan ya perbedaan antara politik uang dan juga golput. Kalau golput itu berarti dia tidak memilih apapun dalam pilihan tersebut. Tapi kalau politik uang ya itu tadi pilihannya itu didasarkan atas orientasi tertentu. Yaitu tadi orientasinya adalah dalam bentuk uang. Tidak hanya dalam bentuk uang saja, seperti hal-hal yang lain juga mungkin ada janji-janji manis itu juga bisa memfasilitasi. Nah, tapi itu tadi harapan kita ke depannya para pemilih pemula ini bisa menjadi pemilih yang cerdas dengan didasarkan oleh jiwa demokrasi dan rasa cinta tanah air yang sangat terpatri dalam dirinya, sehingga kedepannya ketika mereka menjadi pemilih sesungguhnya dalam proses pemilu demokrasi di Indonesia, mereka bisa menjadi pemilih yang secara bijak, yang lebih mengedepankan unsur masa depan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun berkelompok. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian kalau kedepannya ikut memilih dalam pemilu yang akan datang harus punya prinsip ya, harus punya prinsip-prinsip nilai demokrasi dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Begitu. Iya, tadi sudah disinggung, no golput, no politik uang, no politisasi sara dan hoax ya. Betul Luar sekali. biasa. Ini memang harus ditanamkan sejak dini ya, Mi, karena demokrasi di sekolah jika sudah dibangun, insya Allah nanti pemilihnya pemilih cerdas. Iya. Amin. Amin. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah nih Bapak, ada nggak sih Pak rencana kegiatan di sekolah yang kedepannya itu untuk terus meningkatkan atau memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan siswa, atau mungkin nanti akan dibuat seperti kegiatan ekstrakurikuler atau seminar dan sosialisasi yang berkelanjutan seperti itu Pak? Sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan di Al-Iman itu sudah sangat banyak dan orientasi kita memang tentu mengenalkan sisi demokrasinya. Ya. Kemarin itu saya memberikan langkah untuk bagaimana anak itu pemilihan OSIS dalam rangka anak supaya tahu dinamika perpolitikan di Indonesia dituangkan dalam perpolitikan di sekolah. Jadi mereka ada sosialisasi, ada kampanye, ada masa tenang, ada masa pemilihan, dan akhirnya nanti ada pengumuman seperti itu. Ada quick count-nya nggak sih kemarin? Ada. Ya? Iya, jadi langsung ditampilkan. Jadi malah bahkan ketika milih naik turun ya real count-nya. Jadi real count. Merupakan itu Ya, pesta demokrasi. betul.
Tinggal yang belum kemarin lembaga survei ya, kita belum ya. Ya udah sih lembaga survei, tapi kan tidak tertuang dalam diagram, hanya lembaga survei via kepala sekolah, prediksinya kan ini yang menang siapa nih, yang menang siapa seperti itu. Kalau kegiatan-kegiatan untuk bagaimana anak punya rasa demokrasi, tentu kita sudah melaksanakan ekskul. Ekskul itu di mana anak tahu bagaimana menjadi organisatoris. Nah, di situ kan jadi di tubuh organisasi itu kan nanti ada pemilihan ketua, ada pemilihan ini, dan mereka tahu di situ unsur demokrasinya di mana. Di Aliman itu sudah berjalan kurang lebih 20 ekskul, Mbak. Termasuk terbanyak di Tulang Bawang. Ya, ada 20. Banyak banget. Ada ekskul bahasa Jepang, ada ekskul robotika, ada ekskul pencaksilat kita ada 5, atletik, bulu tangkis, tata boga, paskibraka, PMR, terus seni musik Islami, seni band siswa juga, terus olah vokal juga. Alhamdulillah dari 20 ekskul itu anak-anak alhamdulillah ikut serta dan kita dapat hadiah dari Allah, menang terus alhamdulillah kan seperti itu. Kontestasi-kontestasi itu yang menimbulkan anak itu berperan. Sekarang kan di lapangan memang banyak sekali anak yang mohon maaf dalam tanda kutip nakal seperti itu, tidak produktif lah katanya. Jadi akhirnya kita buatkan kegiatan itu selain kita mengenalkan sisi demokrasinya, yang kedua bagaimana anak ini punya waktu minim untuk tidak produktif seperti itu. Iya. Jadi memang dialihkan dengan kegiatan-kegiatan. Ya, Tentunya di dalamnya juga pastinya diselipkan terkait nilai-nilai demokrasi. betul. Sebagai wadah mereka juga untuk beraktualisasi gitu, Iya. mengupgrade diri ya. Iya, dalam betul. sekolah ya. Jadi mereka tahu nih mereka ini selling pointnya di mana. Iya. Dan itu yang difokuskan ya mungkin Iya, oleh pihak betul. sekolah, dimotivasi dan disupport sistem sehingga akhirnya mereka bisa menjadi pemenang atau menjadi juara dalam kompetisi di bidang-bidang tersebut. gitu ya. Betul. Kalau Ibu ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya kurang lebih seperti itu sama. Jadi melalui ekstrakurikuler yang kita sediakan, mereka jadi punya wadah. Jadi mereka tidak meminimalisir kegiatan-kegiatan negatif. Jadi tersalurkan dengan kegiatan positif melalui kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi banyak beberapa anak-anak yang mereka kadang kayak males belajar atau segala macam gitu. Terus mereka mereka memilih ekstrakurikuler, salah satu ekstrakurikuler, jadi mereka semangat sekolah. Jadi ada saatnya mereka ekstrakurikuler, ada saatnya mereka belajar seperti itu. Saya mau bertanya nih Mbak. Boleh, Putri, Ami, pada silakan Pak Kepala Sekolah ditanya. nih. Bicara tentang ekstrakurikuler nih Pak Kepala Sekolah, prestasi tertinggi apa yang sudah didapatkan oleh ekstrakurikuler SMK Al-Iman? Kalau untuk skala nasional tentu ada, tapi nggak banyak. Kita dulu 4-5 tahun yang lalu mewakili Provinsi Lampung dalam PON di Papua. Itu di bulu tangkis. Terus kalau skala provinsi alhamdulillah kalau bulu tangkis kita pernah dapat medali emas, medali perak juga pernah. Kalau olah vokal kemarin kita di UIN ya. Di UIN itu untuk solo song bahasa Inggris kita juara 1, solo song bahasa Arab kita juara 2. Kalau kabupaten alhamdulillah sudah banyak. Ya intinya tahun ini kemarin kita sudah rekap 1 tahun ini kita sudah mendapat 72 piala. Masya Allah, dari luar 20 biasa. ekskul tersebut. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini nggak terlepas juga dari peran dari kepala sekolah dan juga dewan guru dan juga mungkin orang tua di rumah yang Pasti, jadi support pasti, system pasti. anak-anaknya untuk bisa mengupgrade dirinya di sekolah Betul. melalui ekskul yang disiapkan oleh pihak sekolah gitu ya. Ya, ada lagi nih nggak Ami yang mau ditanya-tanya terkait pemilih pemula atau bagaimana sih menjadi pemilih cerdas? Oke, saya mau bertanya nih kepada Pak Kepala Sekolah dan juga Ibu Pembina OSISnya. Apa nih kira-kira harapan dari Pak Kepala Sekolah dan juga Ibu Pembina OSIS terkait sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini, harapannya nanti ke depannya seperti apa? Kalau saya pribadi tentunya pengen atau ingin Indonesia ini melangkah lagi ke depannya menjadi negara yang dipandang oleh negara di dunia seperti itu, dengan bagaimana meminimalisir
hiruk pikuk yang selama ini kita dengarkan langsung, bagaimana kita tanamkan harapan besar kepada Pak Presiden Prabowo untuk membawa negara Indonesia. Karena saya lihat di beberapa berita sekarang, alhamdulillah capaian dari Pak Presiden kita sudah luar biasa. Kemarin juga kita sudah merasakan langsung program dari MBG tersebut. Terus agak lagi ini juga bentar lagi datang digitalisasi berupa smart TV, smart board TV, kita juga bentar lagi juga dapat. Jadi saya pribadi selaku kepala sekolah mengapresiasi semua program dari Pak Presiden Prabowo, dan selanjutnya harapan saya untuk anak-anak sekalian, bagaimanapun kalian yang akan menggantikan pos-pos penting nanti ke depannya, harapan besar kami tanamkan kepada kalian, bagaimana caranya nanti kalian secara tegas, secara bertanggung jawab memegang amanah yang luar biasa ini. Indonesia bukan lagi macan Asia, tapi nantinya menjadi macan dunia seperti Luar itu. biasa ya, ini statement point dari kepala sekolahnya langsung nih ya. Mungkin kalau dari Ibu Pembina OSISnya bisa menambahkan? Ya, kalau dari saya, harapannya adalah untuk kedepannya, semoga pemilihan yang berjalan di Indonesia selanjutnya itu berjalan tanpa seperti money politics dan lain-lain seperti itu, sehingga yang terpilih nantinya benar-benar berkompeten untuk memimpin, untuk mengatur semua berjalannya sistem di Indonesia. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Sudah banyak masukan-masukan ya, saran yang positif ya kepada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, dan juga ini masukan juga buat kita ke depannya supaya kita sebagai penegak demokrasi bisa bekerja lebih efektif dan Amin, efisien. amin, Seperti amin. itu. Luar biasa sekali tadi jawaban dari kepala sekolah, sharing ya kepada teman pemilih yang ada di rumah ya. Nah, kita kembali ke Ketua OSIS ini ya Bapak ya. Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Al-Iman. Nah, apa sih pesan dari adik-adik kita sebagai Ketua dan Wakil OSIS SMK Al-Iman untuk teman-teman pelajar yang nantinya itu akan pertama kali ikut memilih di pemilu mendatang? Ya, Pesan saya jangan selalu menyerap informasi-informasi dari luar tanpa mencari tahu lebih lanjut. Jadi jangan kemakan omongan orang istilahnya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih, jadilah pemilih cerdas, tentukan pilihan terbaikmu. Satu langkah kecil dapat membawa kita ke depan yang lebih besar. Luar biasa. wah, luar biasa. Boleh nih dilanjut sama adik kita. Pesan saya untuk para teman-teman pemilih Kabupaten Tulang Bawang yaitu untuk terus menjadi agen perubahan dan gunakanlah suara atau hak suara kalian dengan bijak. Wow, luar biasa sekali. Biasa ya, ide mereka terhadap tanggapan mereka. Ya, pesan untuk teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Ya, tadi jangan langsung percaya Ya, informasi percaya yang dengan ada di media isu-isu. sosial. Harus punya filter dan harus dipastikan kebenarannya seperti itu ya, Rangga ya. Dan juga tadi dari Risa, jadilah pemilih cerdas, gunakan hak pilih, jangan golput berarti ya. Betul sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu luar biasa ya, harapan dari adik-adik kita. Mudah-mudahan dengan statement yang mereka sampaikan tadi itu juga bisa membawa perubahan dan dampak yang positif, khususnya untuk seusia mereka, para pemilih pemula, untuk menjadi para pemilih yang cerdas. Betul sekali. Nah, ini untuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pembina nih. Apa sih Pak harapan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk masa depan demokrasi dan partisipasi generasi muda di Kabupaten Tulang Bawang? Ya, terutama Gen Z ya. Iya, terutama Gen Z yang males-males, yang mungkin belum ikut berpartisipasi, harapannya ayo kita terlibat. Ya. Nanti kalau sudah terlibat tahu enaknya bagaimana, seperti itu. Speak up, listen well, and respect others gitu loh. Kita berani bersuara, tapi kita juga harus mendengarkan dari yang lain, dan juga kita harus menghormati perbedaan. Demokrasi kan seperti itu, dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua, seperti itu. Boleh nih Ibu. Iya. Kalau harapan saya untuk kedepannya adalah semoga untuk generasi selanjutnya itu bisa untuk ikut serta dalam
pemilihan dengan tidak bersifat apatis sehingga tidak mementingkan diri sendiri, harus melihat sekitar bahwa keputusan yang kita ambil, suara kita itu sangat bermakna, sangat berguna untuk kepentingan bersama. Ya, luar biasa sekali ya teman pemilih yang ada di rumah, bahwa pesan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pembina tadi kepada teman pemilih yang ada di rumah, jadilah pemilih yang cerdas, karena memang masa depan negara kita, khususnya Kabupaten Tulang Bawang, itu ada di tangan kita sendiri. Khususnya ini pemilih pemula yang nanti ya ke depan, 5 tahun ke depan sudah memilih ya. Betul. Nah, teman pemilih tadi, itulah bincang-bincang kita tadi, sangat menarik sekali kayak informasi dan juga tentunya harapan-harapan dari generasi pemilih pemula yang ada di SMK Al-Iman. Kita sudah di penghujung podcast nih, Ami. Tapi sebelum kita menutup acara podcast kita pada episode kali ini, kita minta closing statement, boleh nih Bapak? Boleh. Closing statement dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pembina, dan juga adik-adik OSIS kepada teman pemilih yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ataupun teman-teman pemilih yang ada di SMK Al-Iman. Boleh dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Tentunya ayo kita sama-sama milih, bagaimanapun tanggung jawab besar ada di pundak kita semua, bukan hanya yang terpilih tapi juga si pemilih tersebut. Kita hindari money politik, kita hindari politik sara, dan kita hindari politik anarkisme seperti itu. Dan satu lagi, saya berpesan kepada KPU tetap menjadi lembaga yang transparan, yang nantinya akan menaungi semua suara rakyat seperti itu. Ketika KPU baik, pasti nanti pemilih dan yang terpilih pun akan baik seperti itu. Insyaallah. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat pokoknya. Ya, boleh dilanjut nih. Pesan saya untuk teman-teman semua, jangan golput, tetap semangat memilih dan ikut berperan, siapa tahu menjadi peran utama dalam demokrasi di Indonesia. Generasi muda Indonesia dapat memimpin dalam masa selanjutnya dengan bertanggung jawab dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ya, luar biasa. Selanjutnya nih, Risa. Tadi dari saya, semoga kita terus semangat dalam proses demokrasi, karena kami dan kita inilah yang menjadi garda terdepan pembangunan sebuah pemilihan demokrasi nantinya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa di tahun 2029 kita akan melakukan pemilihan. Jadi, gunakan hak suara kalian dengan bijak, jadilah pemilih cerdas. Wow, luar biasa sekali. Kita beri aplaus buat narasumber kita pada episode kali ini. Terima kasih Ya, Bapak siap, sama-sama. sudah hadir. Ibu terima kasih. Terus juga Adik-adik Rangga, dari Rangga dan OSIS Risa OSIS SMK Al-Iman. SMK Al-Iman juga terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kita, berbagi informasi dan cerita kepada teman pemilih yang ada di rumah. Oke, ini closing statement dari Ibu Kadip kita, silakan. Baik, harapan saya selaku Ketua Divisi Sosdikti Parmas dan SDM, tentunya ke depannya saya berharap anak-anak muda seperti adik-adik kita ini bisa mempunyai peran penting dan membawa dampak yang positif dalam proses demokrasi di Indonesia. Itu tadi mereka akan menjadi seorang pemilih, saya harapkan bisa menjadi pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas. Ya, itulah tadi teman pemilih closing statement dari narasumber dan juga dari Bu Kadip, Sosdikti, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tulang Bawang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak waktunya dan pandangannya yang sangat inspiratif. Siap. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberi semangat baru kepada teman pemilih, khususnya pemilih pemula yang ada di rumah, agar lebih sadar, cerdas, dan aktif dalam mensukseskan pemilu dan pilkada mendatang. Nah, buat teman pemilih dimanapun berada, jangan lupa satu suara kamu itu sangat berarti untuk masa depan Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang yang tentunya nanti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi, lebih inspiratif lagi, dan juga informatif kepada teman pemilih yang ada di rumah. Jangan lupa, Hiami, follow sosial media KPU Kabupaten Tulang Bawang, baik Instagram, Facebook, TikTok, dan juga seperti YouTube. Of course, jangan lupa YouTube. di like, comment, and subscribe akun YouTube
KPK Kota Bawang. Setiap informasi yang kita berikan itu nantinya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Ya, sekali lagi terima kasih. Iya. Ya, siap, siap. Dengan senang hati. Episode kali ini. Siap. Ya, terima kasih teman pemilih sudah membersamai kami. Semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan Kabupaten Tulang Bawang menjadi kabupaten yang bergerak maju menuju demokrasi yang lebih baik. Ya, saya Fitri pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Salam.